Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami. Mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa ada mobil off-road karya anak bangsa. Nah, kerap hadir saat terjadi bencana. Kendaraan satu ini tak hanya dijual di dalam negeri, tapi juga sudah dijual ke sejumlah negara. Ada yang sudah kenal dengan kendaraan off-road yang dipakai relawan di Semeru ini? Iya, kendaraan satu ini kerap digunakan relawan saat terjadi bencana alam di dalam negeri. Bagi yang belum tahu, perkenalkan, namanya Vin Komodo, mobil off-road buatan anak bangsa. Kendaraan off-road ini diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap industri teknologi dalam negeri. Kendaraan ini bisa berfungsi sebagai kendaraan perintis untuk membuka jalan dan digunakan untuk menyambung akses di daerah-daerah Indonesia yang belum memiliki infrastruktur memadai atau untuk daerah minim infrastruktur. Seperti di pedesaan, perkebunan, pertambangan, daerah tertinggal, dan kawasan hutan, serta saat terjadi bencana alam. Inovatornya adalah Ibnu Susilo. Alumni Institut Teknologi 10 November ini mulai mengerjakan produknya tersebut pada tahun 2005 lalu. Atas inovasinya ini, ia mendapatkan sejumlah penghargaan. Salah satunya Baharudin Yusuf Habibie Technology Award tahun 2017 lalu. Penghargaan ini diberikan karena karya Ibnu Susilo dinilai manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kendaraan off-road buatan Cimahi ini, kita sudah terhubung langsung nih dengan foundernya, ada Pak Ibnu Susilo. Halo, selamat pagi Pak Ibnu. Halo, selamat pagi Mbak Baik. Patricia. Sehat ya Pak Ibnu? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pak Ibnu, saya ingin tahu lebih lanjut nih terkait dengan kendaraan off-road ini. Jadi sebetulnya ide Vin Komodo ini awalnya dari mana Pak? Ya, jadi begini. Yang pertama itu adalah saya ingin menyambungkan desa-desa yang tadinya tidak ada kendaraan yang bisa menembus di sana atau hanya kendaraan-kendaraan mahal yang bisa menembus di sana. Inilah ide yang pertama. Yang keduanya itu adalah saya ingin membuat budaya teknologi Indonesia. Jadi kalau nanti semua desa-desa itu sudah menggunakan Vin Komodo, maka seperti yang ada di video ini ya, sekarang kelihatan ini adalah sepi di sana, hanya benar-benar ini hutan, ini benar-benar jalan hutan. Lama-lama kalau sering dilewatin dengan Vin Komodo, maka kita bisa langsung mengangkut hasil-hasil bumi atau pertanian untuk dibawa ke pasar yang terdekat, dibawa sendiri sama petaninya, seperti itu Mbak. Lama-lama maka daerah yang seperti ini nanti akan muncul pertumbuhan ekonomi secara mandiri. Okay. Bisa muncul di sana adalah warung, setelah itu nanti akan muncul bensin 2 tak, setelah itu akan muncul bengkel yang tadinya adalah benar-benar tidak ada apa-apa di situ. Kira-kira begitu Mbak, itu adalah idenya. Nanti Indonesia ini akan mandiri secara teknologi untuk mempunyai industri otomotif sendiri. Nah, kita harapkan demikian. Jadi ada dampak ekonomi ya Pak ya. Tapi ini unik ya Pak Ibnu, karena kalau lihat dari konsep dan juga desainnya, ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak Ibnu. Jadi untuk konsep dan juga desainnya ini sendiri dari mana nih awalnya? Apa yang membuat kemudian kendaraan ini bisa dipakai di segala medan? Iya, baik. Yang pertama, saya sendiri tadinya adalah desainer pesawat terbang, gitu ya. Saya desainer pesawat N250, juga ikut tim desain Airbus A380. Wow. Nah, dari sini saya melihat struktur pesawat terbang ini yang biasanya saya rancang, itu kan satu ringan, keduanya kokoh, Mbak, dan lentur. Itu adalah karakteristik struktur pesawat terbang. Nah, di daerah-daerah medan-medan yang tidak ada infrastrukturnya, itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang tidak berat, Mbak. Kendaraannya harus ringan, gitu ya. Tapi dia harus tangguh, gitu. Nah, inilah yang
disiplin-disiplin dari desain pesawat terbang itu saya aplikasikan persis sama kalau saya merancang pesawat terbang untuk ke Finkomodo ini. Jadi Finkomodo sendiri itu adalah singkatan dari Fin itu Formula Indonesia. Jadi rumus-rumus matematikanya, lalu persamaan-persamaan di sini itu kami turunkan sendiri. Jadi diturunkan oleh insinyur-insinyur Indonesia di sana. Sehingga Finkomodo ini lentur. Nah, lentur juga ringan. Jadi bannya itu selalu tidak pernah lepas dari tanah. Dia selalu mengikuti kontur tanah. Sehingga kalau dia melibas seperti medan-medan seperti yang ada di foto ini, itu seperti kita naik sedan di jalan aspal aja, Mbak. Walaupun kondisinya nggak karuan gitu. Dia akan mengikuti kontur seperti ngayun aja, kayak terbangnya pesawat seperti kayak gitu, Mbak. Nah, itu adalah konsep yang saya bikin gitu ya, agar kendaraan ini bisa masuk ke daerah-daerah. Contoh misalnya di ini Mbak, di BPBD yang menangani kebakaran hutan di lahan gambut. Nah, di lahan gambut itu kan lahannya empuk ya, tanahnya empuk. Kalau pakai kendaraan berat itu pasti ambles, Mbak, gitu. Nah, hanya Finkomodo ini yang bisa lewat ke lahan-lahan gambut untuk nyasar menuju ke titik-titik api yang kebakaran-kebakaran hutan yang selama ini ada. Langsung dia memadamkan di situ, Mbak, dengan air yang dari yang disemprot oleh pompa air yang ada di Finkomodo yang dilengkapi. Kira-kira begitu, Mbak. Ini konsepnya, jadi dia lentur sehingga yang penggunanya itu merasa nyaman dan nggak merasa khawatir walaupun medan-medannya ekstrim. Artinya disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi langsung di Indonesia begitu ya Pak Ibnu ya? Betul, Mbak, konturnya Indonesia seperti itu dan bahkan kalau di Afrika pun juga hampir sama gitu ya konturnya, makanya mereka juga senang menggunakan Finkomodo untuk belusukan gitu ya. Oke, Pak Ibnu, saya ingin tahu nih Pak, sejauh ini kemudian bagaimana dukungan gitu ya, dukungan dari pemerintah terlebih khusus juga untuk Finkomodo sejauh ini, atau mungkin kendaraan-kendaraan off-road lainnya yang juga digunakan dalam berbagai keadaan begitu, misalnya dalam bentuk bencana begitu. Ini seperti apa dukungan dari pemerintah sejauh ini? Kalau dukungan sih masih belum full total ya, belum full total seperti ya. Kalau misalnya ada contoh mau sertifikasi segala kayak gitu, mereka masih dari Kementerian Perhubungan juga menawarkan atau untuk masalah sertifikasi seperti itu, Mbak. Jadi sebetulnya dukungan yang paling kami inginkan itu adalah sebetulnya beli produk Indonesia itu, Mbak, yang biar gitu. Kalau udah terjadi kayak begitu itu adalah dukungan total football ya. Kalau untuk yang sekarang ini lagi rame-ramenya Piala Dunia gitu, jadi total footballnya ini. Nah, untuk bencana-bencana sih banyak digunakan sama teman-teman relawan. Waktu kasus Semeru erupsi, itu juga digunakan untuk masuk ke daerah-daerah yang memang tanahnya lembut, Mbak, yang kalau kendaraan besar yang berat mesti ambles di sana gitu ya. Lalu yang kedua juga pernah dipakai waktu Lion Air ya, Lion Air yang jatuh di perairan Bekasi atau ya, yang di Laut Utara kemarin, Mbak, di daerahnya dekat Jakarta itu dipakai untuk teman-teman SAR untuk mengangkut tabung-tabung oksigen untuk para penyelam, Mbak. Nah, seperti itu yang hal-hal seperti kayak gitu yang banyak sekali kegunaannya untuk daerah-daerah bencana. Juga banyak juga digunakan untuk di daerah-daerah perkebunan, lalu bahkan di militer pun juga sudah menggunakan Finkomodo ini. Baik, luar biasa. Pak Ibnu, tapi ini kan adalah buatan dalam negeri gitu ya, kita sebutnya seperti itu. Tapi kalau berbicara soal komponennya sendiri, ini berapa persen kemudian semuanya berasal dari Indonesia 100% atau mungkin masih ada juga yang diambil atau impor? Iya, jadi begini, Mbak.
kalau boleh saya ceritakan, dulu awalnya tahun 2005 waktu saya riset pasar itu adalah kendaraan seperti apa sih kira-kira yang bisa menyambungkan pedesaan ini dan menjadi nantinya menjadi bisa menjadikan budaya teknologi di Indonesia ini, terutama di kendaraan atau di otomotif ya. Jadi yang pertama dulu semua kami bikin di Cimahi, Mbak, gitu. Oh. Tapi begitu kita bikin sendiri, maka kami udah kerja mulai pagi sampai malam gitu ya. 1 tahun itu bisa menyelesaikan cuman 3 unit, Mbak, gitu. Nah, setelah itu gimana caranya kita meningkatkan produksi kita? Saya mencoba mentraining UKM-UKM di daerah Cimahi, Bandung, Bekasi, di daerah-daerah di luar daripada Cimahi dan Bandung, Mbak. Jadi baik sampai ke Tangerang, sampai ke Surabaya seperti kayak gitu. Nah, setelah itu dengan step by step saya lakukan pembinaan di UKM-UKM. Saat ini sudah terbentuk sekitar 90 lebih UKM-UKM, ada yang membuat setir, ada yang membuat bracket, macam-macam, Mbak, ada yang membuat jok seperti itu. Nah, mereka dengan adanya 92 lebih UKM ini, saya bagi-bagi komponen itu, maka langsung produksi kami meningkat, Mbak. Yang tadinya setahun cuma 3 unit, sekarang 3 hari 1 unit. Wow. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau dibilangin TKDN-nya udah berapa? Ya hampir 80 lebih lah yang gitu. 80% lebih. Baik. Luar biasa ya Pak Ibnu, artinya sudah melibatkan lebih dari 90 UKM gitu ya untuk terlibat dalam pembuatan kendaraan ini. Nah, selanjutnya artinya akan seperti apa ke depannya? Ini sudah ada 92 UKM yang kemudian ikut terlibat, terobosan selanjutnya atau mungkin pengembangan terkait dengan kendaraan ini seperti apa nantinya? Iya, jadi tetap, Mbak, itu dengan adanya bisa dibayangkan gitu ya, dengan kita 3 unit 3 hari 1 unit gitu ya, itu sudah sampai 90 UKM. Artinya ini akan membangun budaya teknologi dan juga membangun perekonomian yang mandiri. Itu step by step lama-lama akan meningkat juga. Kita bisa bayangkan kalau itu produksinya menjadi sehari 1 unit atau sehari 3 unit. Maka ini adalah lompatan yang luar biasa yang akan menjadi pengembangan, bukan sekedar untuk kita membuat mobil atau kita membuat sebuah industri, tetapi ini adalah membuat sebuah pertahanan industri nantinya, Mbak. Jadi seperti riset kami itu nggak pernah berhenti. Jadi sekarang pun juga kami riset itu masih terus. Saat ini Vinkomodo itu sudah saya kembangkan yang Mbak Patricia lihat di video ini, itu adalah komunitas Vinkomodo yang ada di Bandung gitu ya. Nah, di komunitas ini ada yang masih itu awalnya itu adalah menggunakan Vinkomodo generasi 1. Itu tahun 2006 saya mulai desain, lalu tahun 2007 saya bikin, 2008 kami mulai tes di lapangan gitu ya. Lalu 2009 itu saya improve lagi jadi generasi kedua. 2010 kita improve lagi dari generasi ketiga, 2011 generasi keempat. Lalu 2017 itu masuk ke generasi kelima. Nah, sekarang ini yang kami jual adalah yang kami lepas di pasaran itu generasi kelima yang sudah facelift tahun 2022. Oke. Nah, kedepannya kami akan terus lagi masih tetap mengembangkan Vinkomodo ini, Mbak. Jadi kami sudah merancang nanti tahun depan keluar seperti apa, tahun depannya lagi seperti apa. Seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, Pak Ibnu, kita semua pastinya, saya dan pemirsa di rumah, saya yakini bahwa kita mengamini semua rencana-rencana Pak Ibnu ke depannya, kemudian terobosan-terobosan dan juga pengembangannya. Terima kasih Pak Ibnu Susilo sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Pagi. Salam sehat, Pak. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak Patricia. Mohon doanya.